Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pertemuan kami kembali pada sore hari ini. Kami selalu ada di sini, kami rindu untuk secara diskusikan ini. Sampai kiranya pimpin sehingga kita diskusikan ini itu sebenarnya itu sesungguhnya kami yang bergabung Pak tuntun mereka supaya mereka bisa masuk ke link ini dan sama-sama dengan kami bisa saling satu Padahal ini volumenya nggak bisa terlalu kecil kayaknya. Padahal ini harus agak kencang baru bisa masuk. Kurang Pak. kedengaran, Pak. Oh, kurang kedengaran. Ya, Iya. kalau turunin intensitas volumenya dia nggak masuk, Pak. Jadi saya mesti dekatin mic ke mulut ya? Iya, Pak. Oke. Gimana kalau begitu, bisa? Ya, Pak. Oke. Jadi teman-teman, memang saya berbeban sekali dengan pelajaran ini karena dalam apa namanya itu ya, mendengarkan khotbah-khotbah di berbagai tempat, berbagai media itu saya melihat terlalu banyak penyimpangan. Artinya antara apa yang dibaca dengan apa yang disampaikan itu tidak nyambung begitu. Ya. Jadi karena itu maka saya sangat berbeban pelajaran ini untuk bisa saya tinggalkan sebelum saya berpulang ke rahmatullah. Karena ilmu ini tidak semua, walaupun banyak buku dijual di toko buku, tetapi tidak semua hamba-hamba Tuhan bisa menyerap dengan baik. Dan karena itu maka saya mendorong saudara-saudara untuk bisa menangkap pelajaran ini supaya ketika saudara berdiri di atas mimbar, saudara berdiri sebagai corong, ya, sebagai corong yang tidak boleh menambah juga tidak boleh mengurang, ya. Jadi sebagaimana suara itu datang kepada saudara, demikian juga suara itu sampai kepada jemaat melalui. Yang di dalam dikta saya mungkin kalau saudara punya yang manual itu, bahwa banyak pengkhotbah itu lain baca lain bicara. Nah, lain baca, lain bicara. Jadi apa yang ada di teks dan apa yang disampaikan itu sangat tidak nyambung. Ya, saya amati di grup yang saya punya itu, saya lihat pada umumnya begitu. Nah, jadi karena itu maka saya mau supaya ketika saudara membaca sebuah nats, apa yang saudara baca itu saudara pahami, kemudian disampaikan dengan seadanya, sebagaimana adanya kepada. Terkait yang alumni dari BBCO, ya ini pengulangan jadinya ya. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu dari awal ya. Ini memang fokus kepada expository preaching saja ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan sampaikan beberapa problem sosial. Ini gambar ini dikirim oleh teman WA beberapa tahun yang lalu dan saya simpan. Kemudian saya juga jadikan sebagai satu ilustrasi di materi, khususnya di politik ini. Ya, ini gereja. Saudara bisa melihat dari depan gereja orang bukan untuk masuk ke dalam gereja itu, tetapi kalau sesudah mereka masuk ke dalam gereja itu, mereka jatuh ke dalam jurang tanpa mereka sadari. Nah, ini sesuatu yang ironi ketika pelukis ini mendapatkan ilham dari Roh Kudus dan kemudian dia visualisasi apa yang dia dapat itu. Ini bagi saya menggetarkan sekali saudara, karena inilah ironi-ironi yang terdapat di dalam gereja kita sampai pada hari ini. Dari dulu sampai pada hari ini. Saya mau supaya saudara-saudara ketika dipercaya Tuhan untuk menjadi pimpinan di dalam gereja seperti ini,
saudara tidak membuang orang itu ke dalam jurang, tetapi saudara mendewasakan mereka supaya mereka semakin dewasa di dalam. Dan harap bapak-bapak memahami ilustrasi ini. Setelah saya analisa apa yang terjadi dengan gereja seperti ini, ya, apa yang terjadi, apa yang mengakibatkan sehingga gereja seperti ini terjadi. Yang pertama adalah menekankan PI atau penginjilan, tapi mengabaikan misi. Menekankan PI penginjilan melebihi penggembalaan. Saya yang mengirim gambar ini mengatakan gini, gereja yang tidak menomorsatukan amanat agung atau misi PI itu tidak lengkap. Ya, jadi dia menginjil dan dua dari penginjilan itu ini saudara nih ya, orang-orang lari-larian masuk ke dalam gereja. Ini adalah dua penginjilan. Tapi kalau gereja hanya menekankan penginjilan tanpa menekankan pentingnya penggembalaan, maka ini yang terjadi. Nah, penggembalaan itu saya mau sampaikan satu hal, saudara. Saya melihat sekarang ini juga masalah penggembalaan itu memiliki satu konsep yang agak kurang pas, ya. Jadi orang yang dianggap sebagai gembala yang berhasil itu adalah gembala yang mengumpulkan jemaat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, sebenarnya penggembalaan itu adalah memberikan kepada jiwa-jiwa atau domba-domba Allah itu makanan yang sehat, makanan yang sesuai dengan yang makanan itu adalah pengajaran. Ya, jadi kalau kita baca gembala-gembala yang lama, mereka itu dicela oleh Tuhan oleh karena mereka tidak memberikan ajaran firman yang sesungguhnya kepada umat. Yang kedua, problem atau hasil analisa dari gambar ini, otoritas leadership melebihi otoritas Alkitab. Apa banyak jemaat di Indonesia yang lebih berpegang teguh kepada apa yang dikatakan pendetanya lebih daripada apa yang dikatakan Alkitab. Kalau orang-orang ini kita sampaikan ayat-ayat Alkitab kepada mereka dan kemudian itu agak bertentangan dengan apa yang mereka sudah terima dari gembalanya, maka mereka tidak akan menerima. Karena bagi mereka apa yang dikatakan gembalanya itu sudah kebenaran yang mutlak. Dan ini pergumulan saya salah satunya di lembaga di mana saya sekarang ini dilibatkan adalah karena susah untuk berpikir dari teman-teman seperti itu. Jadi karena itu maka dalam sidang tidak boleh kita pegang sebagai lebih berotoritas daripada Alkitab, ya. Kuantitas sebagai parameter efektivitas pelayanan. Itu yang tadi sudah katakan itu. Jadi semakin banyak jemaatnya, semakin sukses gembalanya. Bisa, saudara. Tapi itu bukan parameter yang utama. Parameter yang utama adalah seberapa alkitabiah ajaran yang disajikan di dalam. Nah, itu saya tekankan ini supaya saudara bisa tangkap. Menekankan musik daripada khotbah. Lebih megah daripada mimbar. Saudara, di gereja tertentu untuk mengaudisi pemain musik di gereja itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat karena tidak boleh menerima sembarangan, baik band-nya, singersnya, pemain musiknya harus betul-betul melewati seleksi yang betul ketat. Tetapi gereja-gereja itu begitu gampangnya mengangkat pendeta. Itu mengangkat tukang parkir. Ya minta maaf nih teman-teman. Bukan melecehkan isi, tetapi orang-orang yang tidak melewati satu
jalur pendidikan Alkitabiah kemudian diangkat sebagai gembala sidang, bagi saya itu ya ironi. Dan itu terjadi. Karena yang penting bagi gereja ini adalah suasana ibadah. Musik dalam gereja itu harus menjadi perhatian yang serius. Nah, itu sebabnya saudara, maka jemaatnya berjatuhan ke dalam jurang yang ya tidak seimbang dengan belajar. Ini doa, puasa, yes. Saya tidak mengatakan bahwa puasa itu tidak penting, Bapak Ibu, tetapi saudara tidak bisa naik di mimbar dengan modal doa dan puasa. Naik di mimbar dengan hasil studi yang serius. Karena yang saudara mau sampaikan kepada jemaat itu adalah apa yang saudara pelajari, dan doa itu akan membuat khotbah saudara itu akan semakin efektif, semakin otoritas. Ya, jadi doa penting, tetapi konteks mimbar belajar itu hal yang sangat mutlak. Ya. Gagal memahami fungsi penggembalaan, berorientasi jangka pendek dan mengabaikan orientasi kekekalan. Mana saudara mau mengarahkan jemaat itu? Supaya jemaat itu mengikut saudara, supaya jemaat itu mengikut gereja saudara, atau jemaat itu kita persiapkan untuk hidup kekal. Ya, kita sebut namanya karena sudah meninggal. Persiapkan jemaat masuk surga. Tapi persiapannya nggak jelas, sehingga jemaatnya juga nggak jelas masuk surga apa enggak. Nah, itu sebabnya maka kita dalam kapasitas sebagai pelayan Tuhan harus betul-betul menyadari bahwa kita ini ditugaskan oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat masuk ke dalam kehidupan yang kekal, dan oleh karena itu maka ajaran itu, ya, penggembalaan itu harus ditekuni secara betul-betul. Nah, gembala menjadi fokus sentral. Nah, ini bukan Kristus yang menjadi sentral, fokus sentral di dalam gereja, tetapi gembala sidangnya. Dan itu adalah jemaat yang tidak mau datang kalau bukan gembalanya yang khotbah. Kalau dia saya datang, kalau dia bukan, saya tidak datang gitu. Ini orang-orang seperti ini patut untuk disadarkan bahwa yang boleh menjadi tokoh sentral di dalam gereja itu hanya Yesus, dan gembala itu hanya hamba, ya, hanya hamba yang harus kepada Yesus. Lebih besar, hati besar, tetapi otak kecil. Sorry ya, agak kasar ya bahasanya ya. Tetapi ini esensinya adalah bersemangat tinggi, tapi tidak ilmu. Itu maksud saya gitu. Ya, jadi semangat tinggi harus seimbang dengan pengetahuan Alkitab yang benar, supaya dengan demikian kita bisa melakukan pelayanan yang ini menyenangkan jemaat daripada menyenangkan Tuhan. Dalam materi-materi bahasa nanti itu apa maksudnya ini? Tapi seringkali saya katakan bahwa di gereja itu memang ada dua kurios. Kurios, ya, kurios itu artinya tuan. Nah, siapa yang menjadi tuan di dalam gereja sekarang ini kebanyakan itu adalah tuan, ya, tuan-tuan. Biasanya itu adalah sponsor, pejabat yang berkontribusi besar secara finansial kepada gereja itu biasanya menjadi kurios di dalam gereja. Nah, oleh karena itu maka kita di dalam khotbahnya di atas mimbar akan sangat hati-hati kepada jemaat, tetapi sembrono kepada Tuhan. Ya, seperti kita akan bahas di dalam ilmu. Mengutamakan manifestasi daripada iluminasi Roh Kudus. Tahu manifestasi, ya kan? Guru yang kecil dari Manado yang dipakai, ya, biasa. Dia melayani KPR dan orang berbondong-bondong untuk datang di dalam manifestasinya.
Kalimantan Timur, ya, seorang Tuhan yang tantangan orang sembuh, orang sembuh. Gunung karena manifestasi kesembuhannya. Kemudian bagaimana dengan penerangan Roh Kudus, pengajaran Roh Kudus, ya itu psikologia diganti dengan psikologi, ya. Nanti baca di buku saya itu, saudara, bahwa bagaimana mimbar sekarang ini sudah didominasi oleh filsafat, didominasi oleh psikologi. Ya, menjadi dua. Ada pendeta yang mengatakan, saya tidak perlu teologi-teologian karena lama-lama bisa jadi teologia. Itu pendeta-pendeta yang mengatakan seperti itu, saudara. Dan ini hati-hati. Ya, kelihatannya dan berarti, tapi sebenarnya dia sedang melanjutkan pengajaran yang mutlak harus ada di dalam gereja. Ya, menjadikan organisasi gereja bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai tujuan pelayanan. Kenapa gereja sekarang berantem? Kenapa mimbar sekarang dipakai untuk saling serang menyerang? Ya, saudara buka di YouTube itu. Karena memang sekarang ini ada banyak orang yang tujuannya itu adalah bagaimana supaya gerejaku, ya, bagaimana supaya gerejaku itu penuh dan gereja orang lain kosong. Nah, itu ini apa itu, saudara? Saudara harus menyadari bahwa kita ini bukan pemilik gereja, kita ini bukan pemilik domba, tetapi kita ini adalah penggembala domba. Kasih upaya syukur dan kasih, ya, itu wajib untuk kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi jangan sampai saudara fanatik gereja lalu kemudian menjadikan gereja saudara itu sebagai orientasi dan tujuan utama pelayanan saudara. Gereja adalah tempat di mana umat Tuhan diberi makan secara alkitabiah, dan dari gereja itu kemudian menghasilkan banyak jiwa-jiwa yang berkenan kepada kita. Ini lagi nih, pelayanan sosial melebihi pelayanan spiritual. Yang begitu terbuka untuk jalanan di Jakarta sekitar kejar. Jadi semua daya, ya, sumber daya finansial yang ada pada dia itu diberdayakan untuk membeli nasi bungkus, membeli pakaian, membeli dia punya lah itu, lalu dibagi-bagikan. Tetapi kemudian dia kutip ayat sembarangan untuk mendukung dia punya aksi itu. Matius pasal 25 yang ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika aku haus, kamu beri aku minum, itu dijadikan. Kemudian yang lain yang berkata, kita menghadirkan surga di muka bumi. Ini karena dia pikir bahwa dengan memberi bantuan kepada orang-orang susah itu hal yang utama. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam konteks pelayanan gereja, pelayanan sosial itu bisa didelegasikan kepada orang-orang lain, ya, sudah baca Kisah Rasul pasal 6. Sementara imbang itu harus dinomorsatukan oleh seorang. Jadi ini hasil analisa saya secara pribadi terhadap saya harap saudara betul-betul memperhatikan ini problem-problem yang begitu serius yang sedang melanda gereja Tuhan di seluruh Indonesia, dan kami itu menjadi beban saya dan saudara juga untuk ini ya, salah seorang hamba Tuhan yang diakui oleh dunia sebagai seorang hamba Tuhan yang begitu berhasil di dalam membangun gereja yang bertumbuh di ya, yang berjumlah Buku Living Church yang sangat menginspirasi itu. Nah, ini hanya gembala sidang yang tidak memahami kuasa pelayanan ini. Kata dia, seperti kemudi sebuah kapal, pelayanan mimbar yang akan menentukan arah gereja
baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi mimbar itu adalah kemudi sebuah kapal. Nah, bagaimana saudara kan kapal itu tergantung bagaimana saudara menyetir atau menyetel di kapal itu. Ya, saya pernah ketemu itu di dan di itu semua kapal itu, dan baling-baling yang ada di belakang kapal itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan badan kapalnya, saudara-saudara. Jauh sekali perbandingannya. Tetapi yang kecil itu baling itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar maju dan kapal itu. Nah, kemana gereja itu akan diarahkan? Bagaimana baling-balingnya di belakang itu diarahkan? Nah, kan itu saudara, maka mimbar harus menjadi perhatian utama seorang itu. Jika Anda adalah seorang gembala sidang, gunakan mimbar untuk menyampaikan tujuan Anda. Amin. Nah, tujuannya banyak ya, tetapi kalau saya dalam hal ini, tujuan Anda haruslah tujuan Tuhan. Ya. Tujuan Tuhan harus menjadi tujuan saudara di atas mimbar. Jangan sampai saudara menetapkan satu titik baru yang saudara mencapai melalui mimbar yang tidak searah dengan tujuan Tuhan di dalam gereja itu. Ini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri. Ini tujuan di atas mimbar, saudara. Tujuan kepentingan diri sendiri, tujuan untuk melampiaskan amarah, ya, itu. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku tidak bersukacita. Nah, jadi yang saya kemukakan di atas itu dan juga dikatakan oleh Rick Warren itu senada dengan Alkitab, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Filipi, bahwa memang sejak dari zaman Alkitab itu ada orang-orang yang punya tujuan lain di dalam pelayanan, ya, punya orientasi yang lain di dalam mempergunakan mimbar itu. Nah, jadi saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini orang Ibrani. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya, ini tadi itu hatinya begitu semangat, hatinya begitu besar untuk pelayanan. Ya, jadi hasil analisa tadi di atas itu. Ya, semangat untuk Allah. Ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar ini. Hati besar, kepala kecil. Itu. Tadi itu. Ini banyak yang kita temukan sekarang di Indonesia ini. Orang yang mengalami cinta mengulah, atau bersaudara, atau karena dia seorang pejabat, karena pengusaha, kemudian dia mengalami cinta mengulah. Kemudian dia menjelajah Indonesia untuk menciptakan ini. Tetapi kemudian, karena dia kecil gitu, kosong, maka katakan itu adalah asumsi, pendapat pribadi dan bukan kebenaran. Nah, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak perlu kepada kebenaran. Jadi usaha mendirikan kebenaran di sendiri. Ini yang saya katakan doktrin gereja itu. Lalu banyak pendeta-pendeta di Indonesia yang ajarannya itu didominasi oleh dogma, bukan oleh ajaran Alkitab.
contoh kelas kita yang baru dua sesi yang lalu itu tentang perhitungan itu, ya. Kita berdasarkan data-data kita, sementara yang lain itu bukan dari bapak gereja yang belum tentu kebenarannya itu. Nah, jadi itu sebabnya maka saya mau supaya ketika saudara berdiri atas mimbar itu, apa yang saudara sampaikan adalah kebenaran firman Allah dan bukan membangun kebenaran sendiri-sendiri. Ya, di YouTube banyak channel-channel saudara-saudara yang seperti ini, banyak channel-channel, dan saya senang kalau saudara bisa ikut di mana-mana. Tetapi kalau saudara tidak punya daya saring yang kuat, daya saring yang benar, saudara bisa kejar. Nah, ini ya. Hal yang berkata begini. Banyak pemimpin gereja, ya, banyak pemimpin gereja yang telah menjalankan bisnis dengan seminari dan universitas kita. Sekolah-sekolah tinggi Kristen itu di mana-mana, ya. Itu kalau dia profit oriented tidak salah karena dia sekolah sekuler gitu kan, di bawah naungan yayasan Kristen. Tetapi kalau seminari-seminari yang orientasinya adalah untuk mendapatkan sponsor, untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, secara finansial, ini yang atau yang dikoreksi oleh Frank Damasio ini. Dan ini real, susah, ya. Ini bukan hanya di Indonesia, tetapi penelitiannya di daerahnya, di negaranya, dan di dunia tentu itu ditemukan ini bahwa sekarang ini sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Alkitab itu banyak diberdayakan, ya, diberdayakan untuk kepentingan bisnis, kepentingan ini, ya. Jadi saudara-saudara mesti selektif di dalam mengikuti sebuah sekolah teologi, ya. Juga cenderung yang terlalu sering menjadikan tubuh Kristus sebagai bisnis duniawi. Ini bukan hanya sekolah-sekolah pendidikan teologi dan sekuler Kristiani yang diberdayakan secara ekonomi, tetapi juga tubuh Kristus, artinya gereja. Gereja diberdayakan demi keuntungan bisnis duniawi. Cenderung melihat program gereja sebagai alat pemasaran. Nah, ini. Saudara yang berkecimpung di dalam dunia marketing tahu ini apa maksudnya ini. Karena itu ibadah didesain sebegitu rupa, pembicara-pembicara di brief begitu rupa, supaya ketika dia berbicara di atas mimbar, ketika dia memimpin ibadah dalam gereja, maka pelayanan mereka itu memberi undangan kepada jemaat untuk dapat memberi support secara finansial. Ya. Nih, para pemimpin ini memandang diri mereka sendiri sebagai presiden dan CEO. Ya. Ini terminologi perusahaan. Ya. Yang ahli yang ditabiskan Allah. Sayang ya, kalau sampai pendeta itu sudah dianggap sebagai presiden direktur, kemudian dianggap juga sebagai CEO. Aduh. Ironinya gereja kalau sudah begitu, jiwanya pendeta. Nah, kemudian masih dari buku yang sama, mereka menganggap anggota jemaat sebagai pemegang saham, stockholder. Hanya orang-orang Kristen dengan pelayanan fitrah. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang saya nyatakan kepada saudara itu dengan gas keras itu bukan dari pikiran dan temuan pribadi di lapangan, tetapi ini hasil temuan dari berbagai literatur yang ditulis oleh orang-orang yang punya reputasi pelayanan yang luar biasa. Nah, jadi karena itu maka
apa yang saya sampaikan kepada saudara, itu perhatikan esensinya, bukan intonasi suara saya. Nah, ini itu yang bagus ya. Oleh ya, dia berkutip dari seorang yang bernama Dr. Jones. Apa yang dikatakan oleh Dr. Jones berkata, oleh sebab itulah kegagalan dalam hidup Kristen pada akhirnya mesti datang dari kegagalan dalam satu atau lain cara untuk memahami doktrin dan kebenaran. Gereja sekarang sudah tidak terlalu menganggap saya sama-sama pengurus di wilayah Banten dari gereja kami, dia berkata gini, kita bikin seminar tapi jangan bikin seminar teologi. Tanya, kenapa? Orang bosan dengan teologi. Kita yang saja. Nah, coba Pak tadi, apa yang dikatakan oleh Bert Jones ya. Sendiri dalam bidang penggembalaan membawanya, Dr. Jones mengatakan, kepada keyakinan bahwa orang-orang yang paling gagal dalam kehidupan Kristen adalah mereka yang mencela doktrin, mencela atau menomorduakan doktrin, dan sesumber bahwa mereka adalah orang-orang yang paling. Ini salah satu pergumulan saya di Indonesia. Karena Pak Ketua bilang kita yang perspektif saja. Nah, karena itu secara perlahan-lahan, saudara ini didoakan supaya pergumulan saya di Indonesia ini bisa tebus, tapi memang berat ya, berat. Supaya itu lahir dari pemahaman Alkitab yang benar. Di kalimatnya nih, tidak ada yang lebih fatal daripada menganut pandangan seperti ini. Tidak ada yang lebih fatal. Dan paham bahwa praktek itu lebih penting daripada ajaran. Iya, hati-hati ya. Intinya bagi banyak orang yang melayani sebagai pendeta adalah sangat sering kita membidik sasaran yang salah. Sangat sering kita membidik sasaran yang salah. Kita katakan ini visi gereja, ini tujuan gereja, tetapi salah, tidak sesuai dengan visi Tuhan. Yang sangat bagus kalau saudara bisa memiliki itu, judulnya adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Itu karangan Stephen Covey. Nah, itu buku kadang kita sudah berusaha dan bersusah payah untuk memanjat sebuah tangga. Tangga dibawa dengan susah payah. Tetapi kita sampai di ujung atas tangga itu, kita menemukan bahwa ternyata tangga itu bersandar kepada dinding tembok yang salah. Kita berkembang, kita mau mencapai sesuatu yang besar. Tetapi ternyata sasaran yang kita bidik itu menurut Bertin di sini itu kita membidik sasaran yang salah. Nah itu sebabnya saudara itu menjadi isi hati Tuhan, ya, dan isi hati Tuhan nanti di dalam setiap nats yang akan kita diskusikan belakang. Nah, ini ironi-ironi yang lain, ya, ironi-ironi yang lain. Yang dia katakan. Inilah cara orang memperlakukan Alkitab. Sikap perlakuan kita terhadap Alkitab itu kita mesti betul-betul periksa dengan sangat-sangat. Jangan sampai kita salah memperlakukan Alkitab itu. Nah ini. Mereka mengambil dan memilih mana yang cocok dengan selera mereka. Nih. Jadi mungkin ayat,
ayat-ayat yang saya suka. Ini kutipan langsung dari saya benar-benar menyukai bagian yang ada di dalam Roma pasal 8 tentang betapa besarnya Allah mengasihi saya. Saya benar-benar menyukai bagian di dalam 2 Korintus 12 tentang bagaimana cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Nah, tetapi saya tidak menyukai bagian di Galatia 2 tentang aku telah disalibkan dengan Kristus. Saya akan melompati bagian tentang pengampunan atau pertobatan atau neraka. Ini pengkhotbah saya. Yang seenaknya, sesuka hatinya mengambil ayat yang menyenangkan dirinya, dan itu yang kemudian dipaparkan kepada jemaat. Tetapi kemudian mereka dengan sengaja melompati bagian-bagian Alkitab yang menegur, yang mengoreksi, yang memperbaiki, yang mengajarkan tentang selera atau kehendak. Ini hati-hati. Hati-hati. Ya. Hati-hati saudara. Ya, ini saya agak sedikit merinding ketika saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Karena ini betul-betul sesuatu yang sangat ironi di dalam gereja. Karena banyak pengkhotbah yang lompat ayat sana sini nggak jelas. Saya akan sampaikan bagaimana kita menggali Alkitab itu supaya jangan kita terjebak dengan konsep seperti ini yang perlakuan jahat, ya, perlakuan jahat terhadap Alkitab. Ini lagi nih. Pendeta-pendeta liberal tidak konsekuen. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan kesalahan, tetapi mereka memakai Alkitab untuk mencari sesuap nasi atau sebongkar roti. Mereka berdasarkan doktrin atau teologi mereka atas dasar yang mereka sendiri nyatakan penuh kesalahan. Ini buku doktrin Alkitab Alkitabiah. Ini pengakuan dari teolog liberal terhadap Alkitab itu. Kurang ajar ini, ada teman yang mengatakan kurang ajar ini. Katakan Alkitab itu salah, Alkitab itu sempurna, tetapi mereka menjadikan Alkitab itu sebagai alat untuk mencari makan. Jadi mereka naik di mimbar bukan untuk menyampaikan firman, tetapi mereka naik di mimbar untuk mencari sesuap nasi, sebongkar roti. Nah, saya harap Bapak Ibu motivasi dengan hal-hal seperti itu untuk melayani. Tetapi melayanilah karena ada dorongan, karena ada tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Nih, contoh nih, hoax di atas mimbar nih. Ini contoh konkret yang saya dapatkan ini. Diambil dari Amsal pasal 2 ayat 13 sampai 13 ya. Saya baca ya. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Sua, serta Sofa orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam.
seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Nah, ini sahabat Ayub yang datang kepada Ayub ketika Ayub telah jatuh ke dalam. Nah, apa yang dihotbahkan oleh pendeta ini saya sampaikan, khotbahnya udah meninggal ini, ya. Lalu dia berkata bahwa apa manfaat dari persahabatan itu? Persahabatan memudahkan kita untuk merintis gereja. Sahabatan menjamin efektivitas kepemimpinan. Persahabatan mengharmoniskan rumah tangga. Persahabatan mengefektifkan pelayanan. Oh, kalau saudara baca poin demi poin ini dan kita kaji satu demi satu, ini betul sekali Bapak Ibu. Bahwa pentingnya persahabatan itu. Tapi dari 4 poin ini, mana yang berdasar kepada Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13 yang saya bacakan tadi? Sama sekali tidak ada. Karena tidak ada itu bahwa karena sahabatnya maka Ayub merintis gereja pelayanan. Tidak ada arti ini bahwa karena persahabatan maka persahabatan Ayub itu efektif. Tidak ada juga dari dasar ayat itu bahwa karena persahabatan maka rumah tangga Ayub menjadi harmonis. Tidak juga dari ayat itu bahwa karena persahabatan maka pelayanan efektif. Nah, jadi kalau saudara mendengar khotbah dan melihat isinya, ini isinya betul, tetapi ini adalah atau betul secara filosofi, filsafat. Kalau poin-poin ini dikaitkan dengan ayat ini, maka isi dari khotbah ini menjadi ngawur. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian hoax yang kedua yang saya temukan, dan ini datang langsung di tempat kami ini. Lain maksud, lain tujuan saya pakai. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dan lain sebagainya, ya. Saya harap saudara sudah tahu ayat ini. Lalu pengkhotbah itu memberi judul khotbahnya The Power of Unity. Bagus sekali dia punya judul, ya. The Power of Unity. Kuasa dari kesatuan. Jadi gereja harus bersatu. Bagus sekali. Tapi coba saya mau baca supaya saudara lihat apa yang saya maksud. Apakah Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu berbicara tentang the power of unity atau apa gitu? Demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu isi dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di mana di dalam ayat itu yang berbicara tentang the power of unity? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau kita baca ayat itu, justru yang Paulus sampaikan adalah bagaimana supaya kita bisa bersatu antara satu dengan yang lain. Ya. Rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kalau bahasa Inggris itu harusnya mungkin yang tepat menurut saya, dan ini yang benar.
judulnya adalah harusnya the keys, ya, harusnya the keys of unity. Jadi Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 sebenarnya bisa sampai 11. Itu adalah the keys, ya, kunci-kunci untuk bisa hidup bersatu. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 itu tidak ada di dalam kehidupan jemaat dan kehidupan pendeta-pendeta, maka itu sebabnya yang ada adalah pertikaian. Nah, jadi ini saudara ya, bukti-bukti yang saya temukan di lapangan yang antara apa yang dibaca dengan apa yang disampaikan itu sangat beda. Nah, nih lebih lagi nih, ketika dia menguraikan ayat ini di atas mimbar, dia tidak menguraikan ayat itu, tetapi kata saudara, mari kita melihat semut. Sudah tahu ya semut itu ya, bisa mengangkat benda yang beratnya berapa kali berat dari bagian itu sendiri. Dia bilang karena kesatuan. Mari kita lihat sapu lidi. Sapu lidi itu kalau hanya sebentang lidi tidak mungkin bisa membersihkan. Tetapi kalau seikat sapu lidi itu bisa membersihkan sampah. Jadi ini yang dia uraikan. Dia bilang tim sepak bola. Nah, tim sepak bola. Sepak bola kalau satu orang main, yang lainnya jadi penonton di lapangan, tidak mungkin bisa menang. Maka mereka harus bermain secara tim. Bersatu baru bisa menang. Yang lainnya diambil. Itu yang Indonesia. Indonesia tidak dilanjut oleh satu pahlawan, tetapi dilanjut oleh ribuan pahlawan. Dan Konsinyar mengatakan Indonesia hanya bermodal senjata bambu runcing, tetapi bisa mengalahkan Belanda oleh karena apa? Karena Indonesia bersatu. Nah, jadi pembenaran terhadap judulnya itu, judul khotbahnya itu diambil dari filsafat, Bapak Ibu. Ini filsafat ini. Kalau kita kaitkan dengan Filipi pasal 21 sampai 4, tidak nyambung. Oh, ya, jadi saya sampaikan bukti-bukti ini supaya Bapak Ibu melihat bahwa apa yang saya katakan itu nyata. Nah, karena itu maka the keys of unity itu harusnya menjadi judul dari khotbah ini, sehingga apa yang diuraikan adalah mental kamu hati sepikir, si rendah hati, entahlah kamu rela berkorban. Kalau itu yang diuraikan, wah, bagus sekali. Tetapi sayang, dia kasih judul menurut otaknya sendiri, lalu dia bangun poin-poin menurut otaknya sendiri, lalu ayat Alkitab itu dibiarkan duduk manis di atas mimbar. Ya, ini pendeta-pendeta yang harus belajar. Pendeta yang sama saya kasih link hari ini, tetapi dia nggak masuk. Ya, tahu. Ya, lalu memperkosa ayat-ayat Alkitab. Ini pendeta besar di Indonesia ini. Ya. Tapi nanti ini saya uraikan di dalam contoh komplit nanti. Karena ini kalau saya uraikan panjang ya. Jadi nanti di contoh khotbah ekspositori nanti saya ambil. Memutilasi ayat-ayat. Memotong-motong ayat. Ya. Nih, juga nanti saya sampaikan di dalam itu. Ini persoalan-persoalan pembahasan Alkitab di atas mimbar. Menafsir Alkitab secara alegori. Menafsir Alkitab secara alegori. Ini pergumulan saya sekarang ini di lembaga-lembaga teologi, Saudara, karena saya bekerja bersama-sama dengan orang yang menerapkan prinsip penafsiran alegori. Orang-orang yang tanpa sadar mencabut nas itu dari akar sejarahnya. Lalu selanjutnya mereka mengatakan ini simbol, ini lambang, ini bukan arti sesungguhnya. Nah, ini bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja, karena gereja dilayani oleh pengkhotbah yang menafsirkan Alkitab itu secara alegori. Ini contoh lain ini. Apa ada gereja lokal? Ini pendeta besar juga di Tangerang ini. Saya dengan langsung apa yang khotbahkan. Mengambil kisah perjalanan Paulus ke Roma yang di tengah jalan kapalnya terombang-ambing. Lalu Paulus berkata kepada semua penumpang,
Jangan ada seorang pun yang keluar dari kapal ini. Tetap tinggal di dalam. Karena kalau kamu keluar dari kapal ini, kamu akan binasa. Ya, itu ayatnya itu ya. Nah, lalu kita mengatakan kapal itu melambangkan gereja lokal. Karena itu jangan keluar dari gereja lokal. Wah, saudara-saudara ya, menganggap gereja itu sebagai sarana keselamatan. Karena sama, kalau kamu keluar dari gereja lokal, kamu binasa, begitu. Sangat-sangat memprihatinkan. Ini pengkhotbah-pengkhotbah yang jadwal pelayanannya itu padat, mungkin 3-4 kali dalam satu hari minggu. Tetapi ajarannya seperti ini sangat berbahaya bagi gereja. Saya sampaikan satu lagi ini, baru saya buka sesi tanya jawab. Nah, ini penyesatan di dalam gereja. Ada 2 macam penyesatan, Bapak Ibu. Penyesatan yang pertama adalah penyesatan iman. Yaitu dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu, ya ini kurang A ya, dia itu adalah antikris. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saya sempat mengajar di satu sekolah teologi yang isinya bagus ya, mau mempersatukan Manikedar dengan orang Kristen gitu ya. Artinya perlu disatukan gitu. Tetapi kemudian dalam tindakan untuk mempersatukan kedua kelompok besar turunan Abraham itu, dia mau mengakomodir kebenaran dari kitab suci di sana, lalu dia mau kurangi beberapa hal dalam Alkitab kita yang tidak sesuai dengan yang di sana. Salah satunya adalah ketuhanan Yesus Kristus. Ya, diakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia hanya mengatakan Yesus itu adalah junjung. Syukur sekolah itu sudah ditutup. Tapi ada pendeta-pendeta di Indonesia yang mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu kemarin tentang Tritunggal itu, apapun yang kurang dari sempurna, apapun yang kurang dari yang tertinggi, apapun yang kurang dari yang termulia, itu bukan Tuhan. Yesus itu sudah lebih rendah daripada Bapa, maka secara otomatis Yesus bukan Tuhan. Ini penyesatan iman. Ya, hati-hati saudara-saudara ya. Jangan sampai saudara disesatkan secara iman, ataupun kemudian nanti saudara juga menjadi penyesat iman dengan menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya tidak belum bergeser dan belum berpikir untuk bergeser. Terserah orang katakan kepada saya tidak maju atau tidak. Pokoknya bagi saya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kurang dari itu saya tidak mau. Ya, jadi jangan sampai saudara meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Karena sudah terbukti bahwa Dia adalah Tuhan. Ya. Yang kedua adalah penyesatan pikiran. Penyesatan pikiran. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Nah, jadi saudara hati-hati, pikiran saudara itu dipermainkan oleh pakar-pakar komunikasi, oleh pakar-pakar orator di gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Ketika saudara mendengar dia memukau betul-betul saudara
Tetapi tanpa saudara sadari, pikiran saudara itu digiring kepada pemahaman yang sesat. Nah, itulah dua penyesatan di dalam gereja yang saudara mesti hati-hati, dan yang saya harapkan saudara dengan saya itu bergandeng tangan bersama-sama untuk memerangi, untuk memerangi kedua bentuk penyesatan ini. Nah, oke, sampai di sini Bapak Ibu ya, kita masih di sekitar ketika mungkin ada yang mau komentari, saya silakan. Silakan dibuka mic-nya, lalu pada slide mana yang mau dikomentari silakan. Atau kalau bisa tambahkan juga masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di lapangan. Victor, Pak. Oke, Pak Victor. Ya, tadi ada beberapa slide yang udah lewat yang Bapak berbicara tentang bagaimana gereja menjadi bisnis, tempat bisnis, istilahnya banyak pendeta-pendeta yang melakukan bisnis di dalam gereja. Nah, ini di slide-nya nih. Ya. Nah, saya justru kebalikannya itu, Pak. Justru ada gembala yang tidak suka dengan hamba Tuhan yang mengatakan yang mengaku dirinya sebagai pendeta, dia menjadi pengusaha. Ada gembala yang mengatakan sebagai seorang gembala tidak pantas untuk menjadi pengusaha. Iya. Ya, diambil juga ada Alkitab yang mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan itu harus hidup dari firman. Nah, kita selalu dicokoki dengan hal-hal seperti itu. Jadi seolah-olah seorang hamba Tuhan itu tidak perlu menjadi pebisnis, tidak perlu menjadi pekerja, istilahnya menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Kalau mau fokus sebagai hamba Tuhan, ya fokus saja. Dan dia mengatakan dengan jelas bahwa sebagai hamba Tuhan yang mengaku dirinya sebagai pengusaha, dia tidak layak untuk disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, ada pemahaman seperti itu, Pak. Oke. Ya, kita bedakan dengan apa yang di slide ini ya. Yang di slide ini adalah dia langsung menjadikan jemaat itu sebagai objek bisnisnya. Ya. Jadi pelayanan dijadikan sebagai satu kegiatan bisnis. Nah, tetapi kalau yang Pak Victor maksudkan itu ada pendeta yang kemudian juga merangkap sebagai pebisnis. Ya. Ini saya mesti mengatakan dulu pernyataan saya yang pertama bahwa kalau seorang pendeta itu tidak tercukupi kebutuhannya dari jemaat yang dia layani, maka janganlah ia memaksa jemaat untuk mencukupi kehidupannya. Karena ada pendeta-pendeta yang secara kasar ya datang ke rumah jemaat dan berkata, aku kan pendetamu, aku berhak untuk mendapatkan perpuluhan, aku berhak untuk mendapatkan persembahan. Nah, kalau saya melihat begitu, itu pendeta yang juga kurang ajar. Nah, sorry ya, ini saya bicara belak-belakan aja nih, karena memang ini sesuatu yang begitu memprihatinkan tetapi nyata di dalam pelayanan. Nah, jadi menjadi beban kepada jemaat, membebani jemaat. Kalau kita baca surat Rasul Paulus, bahwa kami bekerja dengan tangan kami sendiri supaya jangan menjadi beban kepada siapapun. Artinya bahwa pelayanan itu jangan sampai menjadi sandungan bagi orang lain karena jemaat itu dibebani dengan ini dan itu. YouTube saudara yang saya harap tidak berkembang YouTube ini, tetapi dia berkata begini, Gereja Bejat Indonesia. Jadi ada satu gereja yang dia labeli dengan Gereja Bejat Indonesia. Jadi kalau disingkat GBI, tapi B-nya itu bukan Betel atau bukan Betani, tetapi dia berkata Bejat Indonesia. Nah, apa yang dia maksud dengan Gereja Bejat Indonesia itu? Karena baptis bayar, konseling nikah bayar, mau didoakan bayar, mau ini bayar, pemberkatan nikah bayar. Jadi semuanya dengan harga. Nah, jadi ketika saya menemukan YouTube itu, saya pada satu sisi
Benarkan, ini fakta. Ini fakta. Karena sudah dari banyak orang saya dapatkan ada gereja yang melakukan doa pengurapan tahunan. Jadi setiap tahun ada doa pengurapan, semua jemaat harus datang untuk didoakan pengurapan itu. Tetapi karena jemaatnya besar banyak, maka harus ambil kupon. Maka untuk mengambil kupon itu harus dibayar. Pengurapan yang berlaku hanya setahun, tetapi harus dibayar. Saya nggak tahu ini doktrin dari mana gitu ya. Kalau Tuhan yang mengurapi, tidak ada perubahannya, ya, tidak ada perilakunya. Pokoknya sekali diurapi berlaku seumur hidup Bapak Ibu. Nah, tetapi pendeta ini memperlakukan itu. Makanya mungkin jemaat ini sakit hati, lalu dia katakan gereja bejat Indonesia. Nah, jadi jangan sekali-kali membebani jemaat untuk penghidupan saudara. Sebagai gemala, lebih baik makan nasi garam daripada makan capcay tetapi jemaat memberi dengan sungut-sungut. Nah, karena itu kalau pendeta berbisnis atau berusaha untuk mencukupi kehidupannya, saya setuju. Saya setuju. Tetapi kalau memang jemaat itu sudah besar, dia masih menjalankan bisnis, nah ini hati-hati terbagi dua gitu loh. Jadi apa yang mencari? Kalau memang gerejanya sudah sebuah kebutuhannya, tetapi kemudian masih berbisnis, ya saya kira memang walaupun tidak salah, tetapi bagi saya itu ada bagusnya kalau perusahaannya diserahkan ke orang lain dan dia fokus di pelayanan. Tapi kalau jemaatnya masih kecil dan tidak bisa mencukupi, ya daripada berdosa karena membebani jemaat, lebih baik bekerja, makan dari keringat sendiri. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi kita antara slide ini dengan yang Bapak maksudkan. Pak Daniel, maaf menyambung tadi apa yang Pak Victor sampaikan, Pak. Ya. Kan tadi kan Pak Daniel membawakan ayatnya yang Paulus itu ya, Pak. Paulus nggak mau membebani jemaat, meskipun sebenarnya dia tahu dia berhak, tapi dia nggak mau melakukan itu. Ya. Nah, saya itu pernah tanya ke salah satu pendeta ayat tersebut, karena pendeta tersebut juga golongan yang menyetujui kalau kamu bekerja sambil pelayanan, kamu akan terpecah-pecah. Jadi Ya. dia harus fokus ke pelayanan dan jemaat harus menanggung bebannya dia. Kalau sampai jemaat nggak menanggung, dia kekurangan. Nah, berarti kan jemaatnya salah gitu. Terus saya sempat bertanya yang ayat tadi Rasul Paulus itu tadi, Pak, gitu. Saya sempat bawa ayat itu dan dia bilang, loh Paulus itu nggak melulu bekerja loh. Dia bekerja kalau pas kurang, kalau pas nggak kurang dia nggak kerja. Apakah itu benar, Pak Daniel? Ya, jadi memang Paulus itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan. Nah, cuma memang nggak ada data-data yang tegas dalam Alkitab bahwa kemudian pada satu ketika Paulus berhenti sama sekali. Tetapi keyakinan saya, ketika Paulus sudah semakin padat pelayanannya, dia tinggalkan bisnisnya itu sepenuhnya lalu sepenuh waktu untuk melayani. Ya, tetapi yang menjadi pegangan saya adalah Paulus sama sekali tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Karena itu kalau jemaat tidak memberi dengan sukarela, dia tidak terima. Tetapi ketika jemaat itu sudah berbuah, dan dari buah pelayanan itu Paulus tercukupi di dalam semua yang dia butuhkan, maka Paulus tidak lagi bekerja. Nah, jadi saya setuju bahwa seorang pendeta itu harus full heart. Ya, harus full heart untuk melayani. Jadi karena itu maka kalau memang jemaat itu sudah cukup, ya cukup itu kan relatif ya Bu ya. Mungkin ada pendeta tertentu kalau belum Alphard belum cukup. Tetapi kalau saya ya motor bekas aja selama masih bisa jalan ya cukup lah gitu. Betul. Saya makan pakai ikan asin dibawa teman dari Medan, ya sejahtera hatiku ya. Daripada makan yang kita datang ke rumah jemaat, kita besuk jemaat pada jam makan siang, ya toh? Kan ngaco kalau pendeta besuk jemaat pada jam makan siang. Istrinya sama suaminya makan bersama nasi dari piring yang sama dengan satu paha ayam dibagi dua. Tiba-tiba datang gembala pada jam makan, ya kan jemaat terpaksa. Ya udah deh Pak Gembala yang makan, kami nggak usah makan ini. Jangan begitu, ya. Jadi selama jemaat tidak mencukupi, cukupilah dirimu. Tetapi kalau jemaat sudah mencukupi,
Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau saya begitu. Kalau itu nanti ayatnya diambil dari janda Sarfat, Pak. Ya, itu mujizat ya, Betul Pak mujizat. Victor, Pak Daniel. Biasanya janda Sarfat itulah dia dari kekurangannya dia memberi loh. Makanya akhirnya dia bisa survive. Kamu enggak mau beri kekuranganmu. Biasanya kan gitu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan dan dengan hamba Tuhan. Itu memang jurus telaknya Pak biasanya Pak. Itu strike-nya Pak. Iya, itu sama sekali Elia tidak memaksa janda itu untuk memberi. Tetapi dia mengemukakan apa yang diperintahkan Tuhan, dan janda Sarfat itu mengikuti dengan iman, maka diberkati Tuhan. Tetapi kalau janda itu memberi dengan sungut-sungut, nah jadi hati-hati saudara-saudara ya, jangan mengutip ayat untuk mendukung kepentingan. Janda Sarfat itu memberi dengan iman. Memberi dengan iman. Bukan karena sebagai kewajiban terhadap Nabi Elia. Memberi dengan iman, dan karena itu dia diberkati Tuhan. Nah, jadi saya di gereja jarang khotbah tentang perpuluhan. Ya, karena saya sendiri prihatin dengan kehidupan jemaat. Ya, tetapi ya bagaimanapun juga akhirnya mereka terbuka dan mereka memberi. Dan berarti itu juga harus melihat kondisinya ya Pak ya, seorang hamba Tuhan. Kalau jemaatnya masih kurang, ya justru dia harus bekerja supaya dia juga bisa bantu jemaatnya. Tapi kalau jemaatnya sudah cukup, bisa memberi, ya dia harus fokus konsentrasi melayani dan mencukupkan dengan apa yang ada. Seperti itu kan Pak ya. Jangan menuntut terlalu banyak seperti itu kan Pak. Iya, oke Bapak Ibu. Tapi ini mata pelajaran yang lain. Ini namanya mata kuliah pastoral. Ya, jadi kalau kita membahas itu ada satu mata kuliah yang khusus membahas itu namanya pastoral. Ada pastoral ministry, ada pastoral counseling. Nah, tetapi kita hari ini yang saya mau sampaikan adalah mimbar ya. Jangan sampai di atas mimbar itu kita berhati bisnis dengan komoditinya ayat-ayat Alkitab. Tapi itu banyak Pak itu Pak. Banyak Pak. Nah itulah yang harus kita. Kepentinganku, aku harus pakai trik-trik itu kan Pak, manipulated di depan kan Pak, supaya jemaatnya kan takut, intimidasi, segan, sungkan gitu kan Pak, atau kelihatan saleh itu kan Pak. Nah ini berarti ayat ini nih, slide ini nih, perhatikan ini, bagaimana pendeta itu mempergunakan ayat secara sembrono, dan ini sikap yang sangat-sangat tidak pantas dari seorang hamba Tuhan melakukan Alkitab seperti ini. Nah, jadi karena itulah maka khotbah ekspositori ini saya sangat antusias dan terbeban untuk mengajarkan, karena itu akan menghindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Oke, silakan Pak Sabam, apa yang mau dikomentari? Ya Pak, ini seru ini Pak. Ini soal mimbar tadi yang disampaikan yang berhubungan dengan gereja dan juga bisnis gitu ya Pak. Iya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa memang sekarang ini beda tipis ya Pak antara bisnis dengan mimbar yang harus dinyatakan soal kebenaran. Sementara kebutuhan itu tetap ada. Memang sadar kita Pak bahwa hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan itu seperti kaum Lewi yang harus jemaat siapkan gitu ya. Iya. Itu kaum Lewi yang tidak dia bekerja gitu. Memang itu kalau dilihat seperti kaum Lewi, ya memang jemaat-jemaat itu harus disadarkan untuk itu. Itu loh Pak. Ya memang itu dilema ya Pak. Kita sadar juga untuk hal itu. Nah ini soal tadi Pak, gereja atau mimbar menjadi bisnis. Sekarang kan begini ya Pak. Saya rasa kita bisa mempergunakan teknologi itu menjadi terintegrasi dengan bisnis Pak. Contohnya ya seperti ini kita ya, yang pertama adalah untuk memperluas pemberitaan pengajaran tentang Injil. Yang seperti Bapak sampaikan, nah itu untuk memperluas. Tetapi ya ada hal lain yang bisa menghasilkan Pak, yaitu produk dari teknologi ini. Itu bisa menghasilkan dan itu juga bisa membiayai, asalkan memang setiap hari harus dipublikasi gitu ya Pak. Sampai nanti mendapat viewer yang sedemikian banyak. Nah itu salah satu merupakan terintegrasi itu yang saya sebut Pak. Itu enggak salah, kalau menurut saya sih enggak salah ya Pak.
Bahkan gereja-gereja juga sekarang sudah membeli alat untuk mempromosikan semua pengajaran-pengajaran bukan hanya ke jemaat, tetapi untuk ke semua komunitas. Silakan memperluas seperti itu. Itu kan sama ya Pak. Nah, di situ akan menjadi suatu bisnis. Menurut saya itu bisnis yang menghasilkan, yang nanti akan menghasilkan ke gereja Pak. Itu menurut saya tidak salah, menurut pribadi ya Pak. Menurut saya pribadi tidak salah, hanya kalau khotbahnya gitu ya, khotbahnya seperti konvensional yang akhirnya juga mengharapkan suatu imbalan mulai dari PK begitu ya, perpuluhan dan sebagainya gitu. Nah, ini kan cara lain ya. Saya pikir Pak, ini cara lain yang Tuhan berkati melalui teknologi. Menurut saya loh Pak. Maka gereja itu bisa menjadi bisnis Pak. Bukan menjadi alat bisnis ya sebagai pedagang, enggak. Tetapi untuk mempromosikan pengajaran Injil yang harus diberitakan ke seluruh halayak. Terus kemudian ada yang menjadi viewernya gitu ya. Nah itu kan bisa menghasilkan. Itu enggak salah menurut saya. Itu konsekuensi daripada perkembangan Pak. Oke. Perkembangan zaman. Nah saya agak sependapat dengan Pak Frank Damasio ini Pak. Bahwa gereja sebagai alat pemasaran. Jadi di dalam pemasaran itu kan bisa dikenal itu STP Pak, strategi, targeting, dan positioning. Jadi semua khotbah-khotbah itu menjadi positioning Pak. Bagi halayak, bagi jemaat-jemaat. Dan itu bisa menghasilkan laba yang nanti digunakan untuk gereja, bahkan untuk semua pelayanan, mendukung pelayanan. Ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, tadi yang mengenai, sorry Pak Pendeta dari apa tadi? Yang 9 Pak. 9. Nih. Nah ini nih Pak. Ini di sini disebutkan pendeta-pendeta liberal. Saya nggak ngerti Pak, yang disebut pendeta-pendeta liberal itu semacam bagaimana dia kategorikan itu gitu ya. Apakah liberal itu dalam arti dia hanya menguntungkan diri sendiri atau dia tidak memberitakan soal kebenaran? Nah, itu juga harus dicerna ya Pak. Saya pikir itu harus dikupas, ini pendeta-pendeta liberal itu seperti apa gitu. Ya. Nah itu yang kemarin-kemarin yang saya minta Pak, bahwa kita memang harus bisa membedakan mana pengajaran yang sehat, mana pengajaran yang baik, benar, buat kita bisa bertumbuh. Kira-kira itu Pak. Oke, saya mulai dari yang kedua dulu ini. Jadi di dalam kelompok teologi itu ada yang disebut sebagai teologi yang Injili dan ada teologi liberal. Ya, jadi orang yang dimaksud dengan teologi liberal di sini adalah orang-orang yang menjadikan pemikirannya itu sebagai lebih tinggi otoritasnya daripada Alkitab. Karena itu mereka punya otoritas untuk menilai ini salah, ini tidak salah, benar, ini mitos, ini historis gitu. Nah, jadi orang-orang yang dimasukkan oleh pendeta Scientology ini, dan ini sudah menjadi pemahaman semua teolog-teolog, bahwa orang-orang teolog liberal ini tidak mempercayai bahwa Alkitab itu adalah kebenaran seutuhnya. Itu aja Pak. Jadi kalau dia mengatakan di dalam Alkitab itu ada kesalahan, nah berarti itu sudah masuk kelompok teolog liberal itu. Nah jadi berarti apa? Dia tidak mempercayai Alkitab itu firman Tuhan. Di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan. Nah itu batasannya itu. Itu nanti di teologi-teologi yang lain Bapak bisa dapatkan itu. Nah jadi saya setuju ini, karena ada banyak orang sekarang yang tidak lagi mempercayai Alkitab itu sebagai kebenaran, karena tidak masuk akal. Ya, mungkin Bapak satu kelas dengan yang dulu agak sedikit bersih tegang dengan saya itu, yang ketika saya berbicara tentang air bah, ya kan? Lalu dia katakan, oh Daniel, ini tidak ada data-data historisnya, ya.
Jadi tidak mungkin ada air bah. Nah, saya bilang, saya percaya kepada Alkitab yang apa yang Alkitab katakan daripada apa yang sejarah bukti-bukti arkeolog katakan gitu. Jadi itu. Jadi orang-orang seperti itu tanpa dia sadar dia telah ada pada kelompok liberal karena dia menjadikan bukti-bukti ilmiah lebih benar daripada pernyataan Alkitab. Jadi itu Pak. Jadi untuk mengklasifikasi saja sampai di situ. Nah, kemudian yang Frank Damasio tadi itu, dengan apa yang Bapak katakan berbeda. Saya setuju dengan apa yang Bapak maksudkan bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kita yang menguasai teknologi bisa mendapatkan income dari teknologi itu. Ya mungkin di situ salah satu kekurangan saya. Tetapi saya punya sebegini. Kalau kita tampil di YouTube hanya untuk mengejar viewer, untuk mengejar apa namanya itu sponsor, kalau kita sudah sekian subscriber itu, saya kira itu udah bisnisnya lebih dominan. Tapi kalau kita mau tampil di YouTube itu dengan bukan panggilan untuk menyuarakan kebenaran, nanti terlepas orang menangkapi dan kemudian memberi masukan bagi saya itu kolektor Pak. Ya, saya silakan dengan kolektor. Jadi itu tidak dosa kalau ada pendengar atau ada penonton yang kemudian tergerak untuk memberi persembahan kepada pendeta atau kepada YouTuber itu. Nah, jadi kan itu maka kita lihat motifnya juga. Kalau dia jadikan pelayanan itu untuk mendapatkan pemasukan ya berarti ya bisnis. Nah, itulah yang ditentang oleh Frank Damasio tadi itu, bahwa pelayanan itu orientasi utamanya adalah bisnis. Bukan karena gereja berhak untuk mendapat masukan, Pak. Itu pemikirannya itu. Jadi kalau kita melayani dengan motivasi khusus, motivasi utama untuk mendapatkan pemasukannya, itu yang ditentang oleh Pak Damasio. Dan itu juga yang tidak setuju dengan saya. Tetapi kalau kita sudah melakukan pelayanan itu secara maksimal, terbaik, optimal, dan kemudian ada yang mungkin bagi saya itu ya berkat, itu kolektif. Nah, jadi itu pendapat saya Pak Lambun. Ya. Jadi saya harap Bapak-Bapak bisa membantu juga ya. Ada murid saya salah satu di Amerika yang bertanya dengan saya dan kata Pak, saya melihat sesuatu di dalam diri Bapak dan saya mau supaya Bapak bisa kenal dan kan itu mungkin saya link khusus lalu dia hubungkan saya dengan berbagai channel di beberapa tempat dan saya kira itu salah satu berkat yang saya dapatkan karena ada orang yang melihat sesuatu dalam diri saya dan dia yang mengupayakan secara teknologi untuk memperkenalkan ajaran-ajaran saya sampai ke berbagai tempat. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak ini bisa diberkati dengan materi ini, ya saya kira tidak salah kalau Bapak-Bapak juga sampaikan kepada orang lain dan biar diberkati Tuhan, gitu kan? Iya, saya kira gitu, Bu Ceria juga ya, saya kira itu ya pendapat saya. Boleh ya, bukan tidak boleh kita mendapatkan penghasilan dari gereja, tetapi penghasilan sebagai buah dan bukan penghasilan sebagai orientasi. Ada lagi yang lainnya, Bapak. Saya pendapat sedikit, Pak. Mungkin tidak menjadi profit oriented itu saja. Ya. Tidak menjadi profit oriented. Tetapi kalau kita melihat sekarang daerah-daerah yang daerah-daerah yang komplek-komplek yang mewah di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Lihat satu gereja. Tetapi sementara di tempat saya di Ciledug ini ada beberapa kelurahan yang tidak ada satupun gereja. Karena miskin, karena tidak ada pengusaha di dalamnya. Jadi kalau memang motivasinya melayani, motivasinya mencari jiwa, jangan berebutan di satu lokasi. Dan situ kita bisa baca bahwa yang orientasinya adalah pengusaha, orang-orang kaya yang sekali kolektor bisa makan di restoran bintang 5 barangkali gitu. Udah jangan ya kirimlah
Pak Tambunan, halo Pak Tambunan. Itu ikan mesin sampah di Medan, Bapak tahu? Iya, Pak. Kita kasih tahu ya. Itu yang dikirimkan oleh satu teman saya di Medan dan itu saya nikmati betul-betul Pak. Itu enak itu. Walaupun ada sampahnya katanya begitu, tapi sampah yang paling enak seluruh dunia saya bilang. Itu. Jadi nggak usah ngiler melihat pendeta yang dari restoran yang satu ke restoran yang lain. Pokoknya makan di rumah daun singkong dengan sampah ikan masin dari Medan itu sudah sangat luar biasa. Ini saya kira untuk problematika ini sudah cukup ya, sudah cukup dan karena waktunya sudah cukup sudah sampai, kita sampaikan di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan masuk ke ini ya. Kita sudah akan menjurus dan nanti sampai di sini. Nah, di sini nanti kita akan praktek ini. Di sini praktek banget. Nanti PPT ini saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa sambil baca dan kemudian kita bisa berinteraksi secara intens di dalam kelas ini. Terima kasih Pak Rami, ya usaha Bapak sangat luar biasa. Sama-sama Pak Daniel. Ya, semoga Tuhan memberkati. Pak Hilary dari Malaysia, selamat bertemu Pak Hilary ya. Iya, Pak Pendeta, saya lambat tadi sebab Iya. saya ada keluar ke pasar tadi. Jam berapa di sana Pak Hilary? Nah, sekarang 7.52. Nah, 1 1 jam jam ya, Pak? Iya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dulu Pak sebelum kita tutup dalam doa, Pak Hilary. Hanya saya menyatakan bagaimana saya merasa diberkati di dalam pertemuan seperti ini, Pak. Bahwa ini sangat membantu di dalam kita mengerti dan belajar firman Tuhan dan cara kita nak menyampaikannya, sebab ada juga jadwal-jadwal menyampaikan firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai pemimpin gereja. Maka saya sangat memanfaatkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Pak Pendeta dan sangat diperlukan nanti atau dibutuhkan supaya materi-materi ini boleh dikongsikan untuk kita jadikan rujukan kemudian hari. Ya, Tuhan memberkati pelayanan Pak dan salam kepada semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Iya. Oke. Jadi kita belum masuk ke dalam inti dari pelajaran ini ya. Kita masih di sekitar masalah-masalah saja dulu. Tetapi masalah itu akan menggiring kita untuk masuk ke isi secara baik. Ya. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Nanti saya minta Pak Salmo, Pak Salmo pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Pelajaran kami Tuhan. Berkati Pak Daniel yang begitu terbuka untuk sehingga kami boleh dipersiapkan untuk memberitakan firman Tuhan seturut dengan kuasa. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada saat ini Tuhan. Berkati kami di dalam acara selanjutnya, baik yang mau terus belajar di BBCO dan teman-teman dengan kegiatan yang lain. Terpujilah namamu Tuhan, biar minggu depan kami boleh kembali bertemu di dalam acara ini dan memperdalam ilmu Haleluya. Inilah Tuhan dan juru selamat kami juga berdoa. Amin. 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 Ya. Selamat siang, selamat malam Pak Roni dan teman-teman semua. Selamat malam sampai ketemu. Ya. Malam Pak Daniel, izin Tuhan berkati Semua teman-teman. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, oke. Malam Pak Daniel, Tuhan berkati Pak. Ya, sama Ibu, sama. Bu Ciria lagi apa? Saya tadi sambil utak-utak tapi sambil dengerin dan ini kok pas pelajarannya. Saya mau bertanya tadi. Bu Ceria diajak Bu Linda lagi ya. Bu Linda udah berapa lama enggak muncul nih? Loh, ini ada. Oh, Bu ada. Linda minggu lalu juga ada loh, Pak. Oh, enggak kelihatan. Ya, Bu Linda, selamat ya, Tuhan berkati. Oke, teman-teman. Saya pamit ya. Makasih, Ya, Bro. Pak Daniel. Yuk.
Ya, Tuhan berkati, Pak. Yuk. Teman-teman, saya end meeting ya. Sampai Pak minggu. Roni, terima kasih Pak Roni. Tuhan berkati Pak Roni. Ayo.